tahsin Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rasa cinta kepada Al-Quran, sehingga kita menjadikan orang yang sering membaca, menghafal dan mengamalkan isi Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali ini kita masuk ke 15 bab ke-14. Bab ke-14 yaitu masalah 15 hukum mat. Sudah dibagi rata-rata? Sudah ikut semuanya? Jadi jumlah panjang dalam Al-Quran itu semuanya ada 15. Semuanya ada 15. Nanti kita gak ngapal 5, kita gak ngapal 15, kita ngapal 1 aja. Kita ngapal 1, tapi nanti dari yang 1 kita paham yang 15. Nanti dirumuskan di akhir. Jadi jenis panjang dalam Al-Quran itu ada 15. Itu ada namanya 1 mat asli, mat badal, tamkin, lid, silah qasirah, mat iwad. Di sini bukan hanya dijelaskan nama matnya, mat itu artinya panjang. Bukan nama panjangnya saja, tetapi penyebabnya. Contoh nomor 1 itu mat asli. Ternyata yang kita pelajari selama ini alif, ya, wawu itu namanya mat asli, atau nama lainnya adalah mat tabi'i. Disingkat MA, mat asli biar mudah. Ya. Berapa panjangnya? Panjangnya sebelah, berarti yang hitam itu namanya, yang biru itu sebabnya, baru contohnya yang ungu, baru yang hijau, yang sebelahnya itu adalah panjangnya. Ternyata A, I, U yang kita cari selama ini adalah panjangnya 2 harokat. A, I, U, lebih kurang seperti itu. Oke, saya akan tulis ulang supaya nanti kita pelajari sama-sama. Rata-rata kenapa kita cuma ngapal 1? Ternyata sebab semua mat ini, yang 15 ini, gara-gara mat asli semuanya. Gara-gara mat asli, maka jadilah nanti 15 ini. Hampir semua 15 ini terjadi sebab mat asli. Sebab mat asli. Jadi ditulis ulang supaya mudah untuk kita paham insyaallah. Jadi 15 hukum mat. Hukum panjang. Hukum panjang atau mat sama aja. Nah, yang pertama itu namanya adalah mat asli. Nah, yang kita cari selama ini alif. Kalau ada alif sebelumnya baris atas, ya mati sebelumnya baris bawah, waw mati sebelumnya baris domah. Ini yang kita cari selama ini, namanya adalah mat asli. Mat asli, ya. Panjangnya 2 harokat. Kalau dia A, kan identik A. Ini I, ini U. Maka panjangnya cuma 2 harokat. A, I, U. Harokat maksudnya ketukan, gerakan.
Gak boleh gak boleh, harus 2 harokat saja. Nah, contoh kan kita baca bismillah. Contoh bismillah. Nah, ini ada alifnya. Ini alif yang ini. Maka bacanya 2 harokat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti himlain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Boleh. Dia 2 harokat temponya atau panjangnya. Namanya mat asli. Nah, kalau kita udah ingat mat asli, nanti semua yang 14 lagi itu panjang gara-gara mat asli. Kita buktikan nanti. Yang pertama namanya mat asli. Mat asli. Mat asli sebabnya kenapa? Adanya alif baris atas, ya mati baris bawah, waw mati baris doma. Nah, disingkat namanya mat asli. Ya, ingat aja mat asli. Panjangnya berapa? Panjangnya ini 2 harokat. 2 harokat. Yang kedua, Ustaz ini kami hafalkan? Enggak, sekedar tahu aja namanya. Enggak hafal namanya enggak apa-apa. Nanti kita tahu ada tanda-tandanya. Yang kedua namanya mat badal. Mat badal itu mat apa? Adanya hamzah, ya. Adanya hamzah bersambung dengan mat asli. Adanya hamzah yang bersambung dengan mat asli. Contohnya, misalnya yang alif dulu. Nah, dia bilang ada penyebab mat badal ini adanya hamzah. Adanya hamzah yang bersambung dengan mat asli. Kebetulan ini mat aslinya alif. Mat asli kan ingat 3 jadi alif, ya, waw. Adanya hamzah bersambung dengan alif. Kan alif itu mat asli. Adanya hamzah bersambung dengan yang mati. Yang mati ini mat asli. Adanya hamzah bersambung dengan waw mati. Waw mati ini mat asli. Namanya mat badal. Ustaz saya nggak apa namanya. Ya udah nggak apa-apa. Ingat aja kalau ada di mat aslinya ada alif, ada yang mati, ada waw mati, namanya masih mat asli. Nah, cuma karena ada sebab hamzah jadi mat badal. Contohnya satu aja ditulis di situ, yaitu amanu. Satu saja diambil. Ya, adanya hamzah, setelahnya mat asli. Ya. Rata-rata panjang sebab mat asli. Terus yang ketiga namanya mat tamkin. Mat tamkin. Sebabnya mat tamkin ini adanya ya yang bertasdid. Ya yang bertasdid setelahnya
setelahnya ya mati. Nah, ya mati saja. Pertanyaannya, ya mati ini bagian dari mat asli enggak? Nah, bagian dari mat asli. Cuma ya mati saja, enggak pakai alif, enggak pakai waw. Adanya yang bertasdid setelahnya ya mati. Contohnya adalah an-nabiyyin. An-nabiyyin. Nah, ini iya. An-nabiyyin. Mana dia? Ini dia. Ya. Adanya yang bertasdid setelahnya ya mati. An-nabiyyin. Panjangnya sama, masih 2 harokat. Ini 2 harokat. Ini 2 harokat, masih sama 2 harokat. Ustaz, saya gak ingat namanya matamkin. Udah gak apa-apa, ingat aja kalau ada alif yang mati. Nah, betul ya mati, berarti 2 harokat. Terus yang keempat namanya madlin. Madlin ini dia pakai huruf mad asli juga, tetapi 2 huruf. Apa? Huruf ya dan waw. Alif tidak. Huruf ya dan waw. Madlin ya, atau madlin. Sebabnya kenapa? Nah, sebabnya adanya waw mati, ya mati, tapi sebelumnya tidak sesuai kaidah ini, tidak sesuai peraturan ini. Kalau ini peraturannya ya mati sebelumnya baris bawah, waw mati sebelumnya baris doma. Tapi di sini ya mati sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya baris atas. Aslinya nggak panjang, aslinya nggak panjang. Tapi karena wakof itu berhenti, maka jadi panjang. Coba contohnya, misalnya diila di Quraisy. Mana panjang ini? Gak panjang, yang mati, oke. Tapi yang matinya sebelumnya baris bawah Enggak. Ini aslinya tidak panjang. Kenapa tidak panjang? Karena yang matinya tidak sesuai aturan. Seharusnya yang mati itu baris bawah. Dia malah yang mati sebelumnya baris atas. Aslinya tidak panjang. Tapi karena wakof, maka jadi panjang. Kalau dia tidak wakof, pendek. Tapi kalau wakof, nanti bunyinya ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i was-sayf falyabudu rabb hadzal bait. Kenapa imamnya ini? Belum makan belum ini? Nah, jadi karena dia wakof, maka jadi panjang. Sebabnya adanya waw mati, ya mati yang tidak sesuai aturan berada di wakof. Tapi memakai huruf ini juga. Contohnya khauf. Aslinya khauf ini pendek. Mana ada panjang sini. Khauf pendek. Tapi karena wakof bunyinya gak enak. Khauf. Alaihim pendek, tidak terikut. Dia harus paling akhir. Panjangnya berapa? 2 harokat. Nah, setelah itu kita masuklah namanya mad silah qasirah. Mungkin selama ini kita tahu bacanya, tapi tak tahu namanya. Malam ini diperkenalkan. Oh, inilah namanya yang saya baca. Ternyata kalau kita jumpa ada domah terbalik, kan domah itu aslinya kan barisnya kan miring, gini, angka 9, tiba-tiba nanti jadi angka 6,
Dan umumnya ini hanya berada di atas huruf H. Ini panjangnya 2 harokat. Namanya rupanya mad silah qasirah. Silah bentuknya terbalik, qasirah itu karena dia 2 harokat saja. Mad silah qasirah. Silah qasirah. Apa itu? Domah yang terbalik di atas hu, bisa juga i. Jadi nomor 6. Nomor 6. Yang coba. Jadi nomor 6 panjang. Oh iya. Tidak punya. Oh, jadi nomor 6, ya betul. Kalau 9 pendek. Ya. Jadi bisa hu, bisa hi. Bisa hu atau bisa hi. Nah, panjangnya berapa? 2 harokat. Hu atau hi. Contohnya la hu. Panjangnya 2 harokat. Habis. Oh, berarti kita baru tahu ternyata selama ini domah terbalik hu atau hi namanya mad silah qasirah, panjangnya 2 harokat. Ustaz, kami lupa namanya, gak apa-apa. Nanti ada rumusnya bagaimana caranya kita bisa tahu ini 2 harokat, ini 5, ini 6, nanti ada. Sehingga nanti kalau udah tahu, makin bertambah pede kita baca Quran, menjadikan telinga kita sensitif. Bacaan kita, bacaan orang, kita tahu ini kurang harokatnya. Yang keenam ini namanya mad iwad. Mad iwad itu apa? Kalau ada tanwin an berada di waqaf. Ini kemarin kita bahas kan? Tanwin an berada di waqaf. Kalau dia waqaf maka hilang 1 barisnya. Nah, contohnya wal 'adiyati dobhan. Aslinya pendek, dobhan. Tapi karena waqaf maka hilang 1 barisnya. Dobhan jadi dobha. Panjangnya 2 harokat. Wal 'adiyati dobhan. Fal-muriyati qadhan. Dah, habis. Nah, ini yang panjang 2 harokat. Ya, rata-rata memakai ini pakai mad asli, ada mad aslinya, ada huruf mad aslinya, ada juga hu dan i. Ini yang enggak pakai mad asli. Ini alif pakai mad asli. Rata-rata memakai mad asli. Dah. Baru kita masuk yang ke-7. Namanya, ini sering nih. Udah sering kita baca, tapi mungkin kita tak tahu namanya. Namanya mad alif lis sukun. Alif lis sukun. Apa itu mad alif lis sukun? Adanya huruf mad asli yang berada di waqaf. Adanya huruf, berarti mad asli itu banyak. Bisa alif, bisa yang mati, bisa waw mati. Adanya mad asli berada di waqaf. Contoh yang mana? Mad yang panjang di akhir ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nih, alamin. Waqaf. Nah, kalau ditanya ini A-nya mad apa namanya? Mad asli. Kenapa? Ada alif, panjangnya 2 harokat. Yang ini panjang juga nih. Seharusnya mad asli nih. Tetapi karena waqaf namanya bukan mad asli lagi. Namanya mad alif lis sukun. Kesimpulannya, mad yang panjang di akhir ayat waqaf itu namanya mad alif lis sukun. Panjangnya boleh 2, boleh 4,
boleh 6 dengan syarat ketentuan berlaku. Kalau dari awal kita Fatihah bacanya 2, selamanya sampai Anas bacanya 2. Kalau dari Al-Fatihah kita bacanya 4, maka sampai Anas bacanya 4. Kalau dari awal 6, maka sampai Anas bacanya 6 harokat. Contoh, Alhamdulillah, bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu. Aslinya Ar-Rahim. Ini mad asli. Tapi karena wakof berarti maka jadi mad alif disukun. Boleh panjangnya 246. Mad yang panjang di wakof. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Harus sama sampai nanti Anas. Enggak boleh Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah harokat. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tak boleh, tak beraturan. Tak boleh sekarang PTB. Tak boleh. Dia harus rata. Kalau awal ngambil 2, 4, 6 sampai akhir Al-Quran. Kesimpulannya, mad yang berada di wakof namanya mad alif sukun. Boleh 4, boleh 6, boleh 2, boleh 4, boleh kan? Oh, baru tahu kita. Oh, namanya mad alif sukun. Kita ngambil contoh alamin saja. Al-alamin. Ini belum panjang nih, belum mad alif. Karena wakof maka dia jadi panjang. Yang ininya. Yang ininya. Yang ini. Oke. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Masih ada? Baru kita masuk sekarang yang ke-8. Yang ke-8 namanya mad wajib muttasil. Apa itu mad wajib muttasil? Mad wajib muttasil itu adanya mad asli, mau itu alif, mau itu ya mati, mau itu waw mati, yang namanya mad asli, setelahnya hamzah. Biasanya kalau udah mad asli setelahnya hamzah, pasti ada tanda bendera. Bisa dilihat di Quran. Penyebabnya bendera itu gara-gara mad asli setelahnya hamzah. Gara-gara mad asli setelahnya hamzah, pasti ada tanda bendera. Bisa dilihat di Qurannya. Betul gak Ustaz bilang? Contoh. Dipanjang apa? Panjang. Mad apa namanya? Mad asli. 2 harokat. Setelahnya hamzah, pasti ada tanda bendera. Ini panjang, mad asli, ada alifnya. Setelahnya hamzah, pasti ada tanda bendera. Nah, ini mad asli. Si 2 harokat, setelahnya hamzah, pasti ada bendera. Sekarang namanya apa? Kalau ada mad asli setelah hamzah, namanya bukan mad asli lagi, melainkan mad wajib muttasil. Panjangnya berapa? Boleh 4, boleh 5. Kita buat 5 saja. Contohnya sini ja'a. Nah, asli gini Bu, Pak. 2 harokat ini.
tapi karena ada hamzah di depannya pasti ada bendera. Bisa dilihat nanti di Quran. Panjangnya biar mudah kita buat 5 harokat. Idza jaa nas. Oke. Yang ke-9 mirip dengan mad wajib. Namanya mad jaiz. Mad jaiz munfasil, terpisah ya. Kalau tadi menyambung terpisah. Sebabnya apa? Sama. Adanya mad asli, setelahnya alif. Adanya mad asli, setelahnya alif pasti ada bendera. Berarti Pak Bu, penyebab adanya bendera itu, adanya mad asli, setelahnya hamzah atau alif. Adanya bendera itu, adanya hamzah atau alif, bisa dilihat di Quran. Contohnya di sini adalah ya ayyuha. Nih. Ya pertama panjangnya 2 harokat, mad asli. Setelahnya ada alif. Setelahnya alif, maka ada bendera di sini. Mad asli. Setelahnya alif. Panjangnya 5 harokat. Nanti buktikan Pak. Nomor 8, nomor 9 ini lihat di Quran, betulkah bendera itu yang tanda-tanda seperti bendera ini ada gara-gara mad asli setelahnya hamzah atau alif. Baru yang ke-10. Nomor 10 tadi mirip dengan nomor 5. Nomor 10 tadi mirip dengan 5, yaitu hu dan hi, setelahnya alif. Mad silah tawilah. Hu atau hi, setelahnya alif, pasti ada bendera itu. Pasti ada benderanya. Contoh buka ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu itu matsilah 2 harokat tapi lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u 'indahu. Pasti ada benderanya itu. 'Indahu masih 2 harokat. Hu ini 2 harokat. 'Indahu 2 harokat, tapi karena depannya ada alif, indahu illa, karena di depannya ada alif, ini alif, maka panjangnya berubah jadi 5 harokat. Pasti ada bendera. Indahu illa bi'idnih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi. Dulu ilmihi 2 harokat. Ilmihi ada alif di depannya, pasti ada bendera. Ilmihi illa bimasya. Nih asli 2 harokat, tapi kan ada hamzah, pasti ada bendera. Berarti kita sudah bisa baca kursi, membedakan mana yang 2, mana yang 5. Ternyata bendera rata-rata ada itu kalau bukan karena mad asli setelahnya hamzah atau alif, atau hihu setelahnya alif. Contohnya di sini indahu illa.
indahu illa. Indahu illa. Benderanya panjangnya sama 5, habis, selesai. Ini yang panjang 5 harokat, ya, ini yang panjang 5 harokat. Dan sekarang kita masuk yang ke 11. Nah, yang ke-11 ini namanya mad lazim. Lazim itu artinya harus atau wajib. Lazim, musaqqal. Musaqqal itu berat. Kilmi, kalimat, berarti kalimat yang dibaca berat. Maksudnya apa? Dibaca panjang. Sekarang kita udah masuk ranah bukan lagi 2 harokat, 5 harokat, tapi 6 harokat. Apa sebabnya? Sebabnya kenapa? Adanya mad asli, setelahnya tasdid, pasti ada bendera. Adanya mad asli, contohnya Fatihah itu waladhdallin. Nah, dot ini masih 2 harokat. Masih 2 harokat. Tiba-tiba ke tasdid. Mana tasdidnya ini? Nah, awalnya dia 2 harokat, ada tasdidnya. Maka karena ada tasdidnya, panjangnya berubah, ada bendera, dan di sini dibaca panjang 6 harokat. Sehingga kalau ada orang baca waladhdallin tidak dibaca 6 harokat, tidak sah al-fatihahnya menurut ilmu fikih. Harus ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kalau ghairil maghdubi alaihim waladdallin tidak sah. Wajib dibaca 6 harokat. Wa wajadaka itu sama itu. 2 harokat, alif. Tapi karena ada tasdid, pasti ada bendera. Dhallan fahada. Itu dia. Atau fa idza ja'atit dua harokat. Tiba-tiba ada tasdid. Ada tasdid, maka jadi 6 harokat. Fa idza ja'atit dah bis. Baru kita masuk yang ke-12. Sama juga yang ke-12 namanya mad lazim. Lazim itu maksudnya wajib, mukhaffaf ringan, mukhaffaf kilmi, kalimat yang dibaca ringan. Nah, ini enggak banyak dalam Quran. Hanya beberapa saja di juz 11, ya. Dia sebabnya adanya mad asli. Adanya mad asli setelahnya sukun. Adanya mad asli setelahnya sukun. Nah, pasti ada tanda bendera. Contohnya itu di juz 11. Ya. Nah, aslinya ini 2 harokat. 2 harokat. Tiba-tiba ada sukun di sukun. Nah, maka panjangnya berubah. Jadi gara-garanya apa? Mad asli setelahnya sukun. Dia tidak banyak dalam Quran, maka panjangnya 6 harokat. Ustaz, saya bingung. Tenang, kita habiskan dulu. Nanti kita rumus jadi 1 semua ini. 15 ini jadi 1. Baru 13, 14 sudah kita pelajari nih. 13, 14 sudah kita pelajari. Di bab yang berapa itu? Huruf panjang di awal surah. Bab ke berapa? Bab ke? Huruf bab ke-5. Ternyata sudah kita pelajari. Namanya mad lazim, sama-sama mad lazim. Harfi berarti huruf-huruf panjang awal surah.
Ya, musyabbah atau musyabbah yang dibaca panjang, musyabbah, dan satu lagi mukhaffaf. Mukhaffaf. Yang mana itu Ustaz? Oke, yang huruf panjang di awal surah. Huruf yang panjang awal surah, kalau ada benderanya maka dibaca panjang 6 harokat. Ada nun, alif, lam, mim. Nah, 13-14 ini membahas huruf panjang di awal surah. Tandanya gimana Ustaz? Tandanya kalau ada 8 huruf ya. Nun, Qaf, Shad, Ain, Sin, Lam, Kaf, Mim. Biasanya benderanya itu ada benderanya, maka ini dibaca 6 harokat. Khusus huruf panjang di awal surah dibaca 6 harokat. Sedangkan yang tidak ada tanda benderanya ada 5 huruf, ha, ro, to, ha, ya. Biasanya tanda gini atau nggak punya tanda itu dibaca 2 harokat. Makanya Yasin, ya-nya 2 harokat, sinnya 6. Yasin, Yasin. Nah, 13-14 ini sudah kita pelajari. Inilah namanya. Dan yang terakhir namanya adalah Makfarti. Makfarti. Apa itu makfarti? Farti adanya alif setelahnya tasdid. Ini sama seperti ini. Seperti nomor 11, nomor 15 ini mirip sama nomor 11. Mirip, ya. Cuma di sini pakai alif saja. Alif setelahnya tasdid. Kalau ini mat asli setelahnya tasdid. Nah, ini alif setelahnya tasdid. Pasti ada bendera. Contohnya di sini adalah Allah. Ini nggak banyak, ada beberapa saja dalam Quran. Nah ini panjangnya 6 harokat. Ada di ini, ya. Nah, selesailah semua bab. Ini belum dirumus. Ini aslinya. Aslinya masih begini. Terus bagaimana bisa ingat kita Ustaz? Kami nggak hafal namanya. Oke, kita masuk yang di bawahnya itu. Sudah Bu? Oke, bisa dihapus. Nah, ada yang balik. hapus cepat. Hapus cepat. Ustaz, saat kami lupa namanya, nggak apa-apa. Kami nggak tahu penyebabnya, nggak apa-apa. Diajarkan namanya malam ini sekedar tahu. Mungkin selama ini kita sudah tahu cara baca tapi nggak kenal nama. Oh, berarti sudah tahu namanya. Sekarang baru kita masuk ke rumusnya. Nah, rumusnya gimana Bu? Oke. Segitu aja. Nah, hukum mat ini kan ada berapa tadi? Ada 15. Ternyata 15 itu sebabnya gara-gara satu. Apa yang satu itu? Itulah dia. Yang satu itu isinya ayu. Isinya yang satu ini ayu. Alif baris atas, ya mati baris bawah, wa mati baris domah. Rata-rata 15 ini panjang sebabnya satu. Siapa satu itu? Ayu. Atau nama aslinya adalah mat asli. Nah, ternyata ayu ini namanya adalah mat asli. Terus dari yang satu ini maka disulaplah dia menjadi 5. 1, 2, 3, 4, 5.
disulapkan jadi 5. Kesimpulannya, kalau kita tidak hafal, ingat kalau masih sekedar alif, alif baris atas, ya mati baris bawah, waw mati baris dhammah, ini panjangnya 2 harokat. Kalau alif ya waw. Terus kalau sekedar bendera saja, bendera saja toh. Biasanya bendera itu terjadi gara-gara apa? Ini gara-gara ini. Bendera itu terjadi gara-gara mad asli setelahnya hamzah. Gara-gara mad asli setelahnya alif, atau hi setelahnya alif. Setelahnya alif pasti ada tanda bendera. Setelah mad asli hamzah, setelah mad asli alif, setelah hi alif pasti ada tanda bendera. Kalau bendera tok saja, ini panjangnya 5 harokat. 5 harokat. Terus yang ketiga, kalau ada bendera setelahnya tasdid, bendera setelahnya sukun. Ini tadi nomor berapa? Nomor 11 sama 12. Ya. Kalau ada bendera setelahnya tasdid, bendera setelahnya sukun, berarti bukan bendera tok. Bendera setelahnya tasdid atau bendera setelahnya sukun, panjangnya 6 harokat. Baru yang keempat, huruf panjang di awal surah. Hurufnya tadi ada 8 ya Bu. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, mim. Ini biasanya ada tanda benderanya. Ini panjangnya 6 harokat. Khusus huruf panjang di awal surah. Baru yang terakhir, kalau ada mad asli, baik itu alif berada di waqaf, ya mati berada di waqaf, waw mati berada di waqaf. Panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Kesimpulannya, inilah yang 15 tadi, panjangnya sebab 1 alif ya waw, dan dirumuskan jadi 5 lebih dalamnya. Kalau alif ya waw 2 harokat, bendera to 5 harokat, bendera tasdid atau sukun 6, bendera huruf panjang awal surah 6, dan alif ya waw yang berada di waqaf 2, 4, 6 harokat. Bisa. Jelas Pak Bu? Insya Allah terus kita praktek nanti menganalisanya bukan lagi alif ya waw. Saya nggak nanya nama, saya tanya berapa panjangnya Ibu? 2 harokat, 5 atau 6, itu saja. Mudah-mudahan Allah memberi pemahaman atas apa yang sudah kita pelajari dan memberi semangat terus kita makin yakin pede dalam membaca dan menghafal Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa para majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.